Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang dua faedah dari wazan. Wazan yang pertama kita bahas adalah faedah dari wazan infa'ala. Setiap kalimat fiil yang mengikuti wazan infa'ala ini adalah berupa fiil lazim. Jadi semua fiil yang mengikuti wazan infa'ala ini adalah berupa fiil lazim yang artinya tidak membutuhkan kepada maf'ul. Jadi jikalau pada asalnya ketika berbentuk sulasi mujarrad terdapat kalimat fiil yang merupakan fiil muta'addi, selanjutnya fiil yang berupa fiil muta'addi ini mengikuti kepada wazan infa'ala, maka yang asalnya muta'addi ini akan menjadi lazim. Di antara faedah daripada wazan infa'ala di sini adalah yang pertama berfaedah limutawa'ati fa'ala, yaitu mutawa'ah dari wazan fa'alah. Maknanya adalah merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya, di mana fiil tersebut berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz kasartu az-zujaja fankasara. Kasartu memecahkan siapa saya, az-zujaja kepada kaca, fankasara maka menjadi pecahlah apa itu kaca. Kita perhatikan lafaz ingkasara. Ingkasara ini adalah kalimat fiil yang mengikuti wazan infa'ala, di mana makna yang terkandung di dalamnya adalah merupakan mutawa'ah dari kalimat fiil sebelumnya yang berwazan fa'ala. Jadi fankasara ini merupakan akibat dari apa yang terjadi sebelumnya. Kasartuz zujaja, aku memecahkan kaca, fankasara maka pecahlah kaca itu. Ini adalah faedah yang pertama. Selanjutnya faedah yang kedua yaitu limutawa'ati fa'ala. Mutawa'ah terhadap kalimat fiil yang berwazan fa'ala sama dengan faedah yang pertama. Namun di sini fiil sebelumnya berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz fatahtu al-baba fanfataha. Fatahtu membuka siapa saya, al-baba kepada pintu, fanfataha maka terbukalah pintu itu. Kita perhatikan lafaz infataha ini juga mengikuti wazan infa'ala, di mana maknanya merupakan mutawa'ah dari wazan fa'ala. Artinya adalah merupakan akibat dari apa yang terjadi sebelumnya yang berupa kalimat fiil yang berwazan fa'ala. Jadi fatahtu fa'altu mengikuti wazan fa'ala. Fatahtu membuka siapa saya, al-baba kepada pintu, fanfataha maka terbukalah pintu itu. Contoh yang lain seperti lafaz waqadtu an-nara fanqadat. Waqadtu menyalakan siapa saya, an-nara kepada api, fanqadat maka menyalalah api itu. Inqadat adalah kalimat fiil yang berwazan infa'ala, di mana maknanya adalah merupakan akibat dari kalimat fiil yang terjadi sebelumnya yang dalam hal ini berwazan fa'ala. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga adalah limutawa'ati af'ala, yaitu memiliki faedah mutawa'ah terhadap kalimat fiil yang berwazan af'ala. Contohnya seperti lafaz az'ajtu al-hajara fanza'aja. Az'ajtu menggelindingkan siapa saya, al-hajara kepada batu,
Fanza'aja, maka menggelindinglah apa batu itu. Lafat inza'aja ini juga mengikuti wazan infa'ala yang maknanya mutawa'ah terhadap fi'il sebelumnya yang berwazan af'ala. Inilah ketiga faedah dari wazan infa'ala. Dilihat dari faedah-faedah yang ada, semuanya berfaedah mutawa'ah, baik faedah yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan demikian, nun yang ada pada wazan infa'ala di sini disebut dengan nun mutawa'ah, karena semuanya berfaedah sebagai mutawa'ah. Kemudian yang kedua adalah faedah dari wazan ifta'ala. Di antara faedah daripada wazan ifta'ala adalah yang pertama, limutawa'ati fa'ala, yaitu mutawa'ah terhadap kalimat fi'il yang terjadi sebelumnya yang berwazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz jama'tu al-ibila. Fajtama'a, jama'tu mengumpulkan siapa saya, al-ibila kepada unta. Fajtama'a, maka berkumpullah unta itu. Kita perhatikan lafaz ijtama'a. Ini adalah kalimat fi'il yang berwazan ifta'ala. Maknanya berfaedah bahwa ini adalah merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fi'il sebelumnya, yang dalam hal ini fi'il tersebut berwazan fa'ala. Contoh yang lain seperti lafaz lafaftu ats-tsauba faltaffa. Lafaftu, melipat siapa saya, ats-tsauba kepada baju, faltaffa, maka terlipatlah baju itu. Iltaffa ini mengikuti wazan ifta'ala, asalnya adalah iltafafa. Selanjutnya, karena memang di sini bertemu dua huruf yang sejenis yang berkumpul di dalam satu kalimat, maka fa yang pertama ini diidghamkan kepada fa yang kedua, di mana sebelumnya fa yang pertama ini disukunkan sehingga menjadi iltaffa. Ifta'ala iltaffa. Jadi iltaffa ini adalah merupakan akibat dari kalimat fi'il yang terjadi sebelumnya yang berwazan fa'ala. Ketika saya melipat baju, maka baju itu pun terlipat. Selanjutnya faedah yang kedua, yaitu berfaedah limutawa'ati af'ala, yaitu mutawa'ah dari wazan af'ala. Contohnya seperti lafaz ansaftu al-khubza fantasofa. Ansoftu, membagi dua siapa saya, al-khubza kepada kue, fantasofa, maka terbagi dualah apa itu kue. Lafaz intasofa ini mengikuti wazan ifta'ala. Intasofa ifta'ala. Makna yang terkandung di dalamnya adalah berfaedah sebagai akibat dari apa yang terjadi pada fi'il sebelumnya yang berwazan af'ala. Ansofa af'ala. Contoh yang lain seperti lafaz asma'a zaidun as-sauta fastama'a. Asma'a, memperdengarkan, Zaidun, siapa Zaid, as-sauta kepada suara, fastama'a, maka terdengarlah suara itu. Istama'a ini juga mengikuti wazan ifta'ala, asalnya adalah sami'a, selanjutnya diikutkan kepada wazan ifta'ala menjadi istama'a. Istama'a di sini juga berfaedah limutawa'ati af'ala, yaitu merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fi'il sebelumnya yang berwazan af'ala.
Kemudian faedah yang ketiga adalah limutawaati fa'ala, yaitu mutawaah dari wazan fa'ala. Contohnya seperti lafaz qarrabtu al-baita faqtaraba. Qarrabtu mendekat siapa saya, al-baita kepada rumah, faqtaraba maka menjadi dekatlah rumah itu. Kita perhatikan iqtaraba ini juga mengikuti wazan ifta'ala, di mana maknanya adalah merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang berwazan qarraba. Qarrabtu fa'ala, qarrabtu al-baita mendekati siapa saya, al-baita kepada rumah. Contoh yang lainnya seperti lafaz sawaitu al-adada fastawa. Sawaitu menyamakan siapa saya, al-adada kepada bilangan, fastawa maka samalah bilangan itu, atau maka menjadi samalah bilangan itu. Kita perhatikan istawa ini juga mengikuti wazan ifta'ala, dan maknanya adalah merupakan akibat dari apa yang terjadi pada fiil sebelumnya yang berwazan fa'ala. Selanjutnya faedah yang keempat adalah berfaedah sebagai musyarakah, di mana maknanya adalah terjadi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang terhadap pekerjaan yang sama. Contohnya seperti lafaz iqtatala Zaidun wa Bakrun. Iqtatala saling membunuh, Zaidun siapa Zaid, wa Bakrun dan Bakar. Lafaz iqtatala di dalam susunan ini berfaedah sebagai musyarakah, di mana mengandung makna kerjasama yang dilakukan oleh dua orang. Jadi antara Zaid dengan Bakar ini sama-sama melakukan pekerjaan iqtatala, yaitu saling membunuh. Contoh yang lain seperti lafaz ishtaraka. Ishtaraka Khalidun wa Amrun. Ishtaraka saling bekerja sama, Khalidun siapa Khalid, wa Amrun dan Amar. Jadi Khalid dan Amar saling melakukan ishtaraka, yaitu saling melakukan kerjasama. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain seperti lafaz ikhtalafa. Ikhtalafa ini juga berfaedah sebagai musyarakah. Maknanya adalah saling berselisih faham, atau lafaz yang lain seperti lafaz ikhtasoma. Ikhtasoma ini juga berwazan ifta'ala dan berfaedah sebagai musyarakah, yaitu maknanya adalah saling bermusuhan, dan contoh-contoh yang lainnya. Makna musyarakah yang ada pada wazan ifta'ala ini sama faedahnya dengan wazan fa'ala. Hanya saja di sini terdapat perbedaan pada hukum i'rab daripada isim yang kedua, di mana pada wazan ifta'ala hukum i'rab daripada isim yang kedua ini dirofakan. Jadi contohnya seperti tadi, ikhtalafa Zaidun wa Bakrun. Jadi isim yang kedua di sini dirofakan, sementara musyarakah yang ada pada wazan fa'ala ini hukum daripada isim yang kedua ini dinasobkan. Contohnya seperti lafaz qatala Zaidun Bakron. Kedua lafaz ini yaitu ikhtalafa dan lafaz qatala sama-sama mengandung makna musyarakah, yaitu mengandung makna persekutuan
atau kerjasama yang dilakukan di antara dua orang, di mana orang yang satu dengan orang yang lain sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Namun di sini bedanya terdapat pada hukum i'rab isim yang kedua. Isim i'rab yang kedua pada wazan ikhtalafa di sini dirofakkan karena diatofkan pada isim yang pertama. Sementara hukum isim i'rab yang kedua pada wazan fa'ala ini dinasobkan karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi fungsinya sama namun berbeda dalam hukum i'rab pada isim yang kedua. Kemudian faedah yang kelima adalah berfaedah lil ittikhad, yaitu bermakna membuat atau menjadikan. Contohnya seperti lafadz ikhtabaza Zaidun. Ikhtabaza membuat roti, Zaidun siapa Zaid. Ikhtabaza dalam susunan ini berwazan ifta'ala dan berfaedah sebagai ittikhad. Contoh yang lain seperti lafadz imtataitu al-ibila. Imtataitu menjadikan sebagai kendaraan siapa saya, al-ibila kepada unta. Imtataitu ini berwazan ifta'ala dan berfaedah sebagai ittikhad. Jadi aku menjadikan unta itu sebagai kendaraan. Contoh yang lain seperti lafadz idzabahtu al-baqarah. Idzabahtu menjadikan kurban siapa saya, al-baqarah kepada sapi. Jadi makna bebas dalam susunan ini adalah aku menjadikan sapi itu sebagai kurban. Ini adalah faedah yang kelima. Kemudian faedah yang keenam adalah li ziyadati al-mubalaghah. Li ziyadati yaitu untuk menambah al-mubalaghah makna sangat. Jadi sini bermakna sangat. Contohnya seperti lafadz ijtahada. Jadi ijtahada Zaidun, bersungguh-sungguh Zaidun siapa Zaid. Artinya Zaid itu melakukan dengan sangat bersungguh-sungguh. Contoh yang lain seperti lafadz iktasaba Zaidun fil amali. Iktasaba berusaha sungguh Zaidun siapa Zaid fil amali dalam bekerja. Lafadz iktasaba ini sama dengan lafadz ijtahada, yaitu berwazan ifta'ala dan mengandung faedah li ziyadatil mubalaghah. Contoh yang lain seperti lafadz iqtala'tu ats-tsauba. Iqtala'tu berusaha melepas siapa saya, ats-tsauba kepada baju. Jadi aku bersungguh-sungguh berusaha untuk melepas baju itu. Ini makna yang terkandung pada lafadz iqtala'tu ats-tsauba. Jadi semuanya ini berwazan ifta'ala dan berfaedah li ziyadatil mubalaghah. Kemudian faedah yang ketujuh adalah limakna fa'ala. Artinya kalimat fi'il yang berwazan ifta'ala itu memiliki makna yang sama dengan wazan fa'ala. Contohnya seperti lafadz ijtadzaba Zaidun. Ijtadzaba menarik sesuatu Zaidun siapa Zaid. Ijtadzaba ini maknanya sama dengan lafadz jadzaba yang mengikuti wazan fa'ala. Demikianlah beberapa faedah dari wazan ifta'ala dan wazan infa'ala. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.